Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu malam hari ini, karena kami membutuhkan firman-Mu setiap saat untuk kami dapat renungkan dan kami pahami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dan menuruti firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25. Dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menggelar jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dahsyat saudara. Kemudian Yohanes 21, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop baru. "Gembalakanlah domba-dombaku," yang berbunyi demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oh, dasar dia tahu apa yang akan terjadi dengan muridnya Petrus. Kemudian Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23 dan perikop. Murid yang dikasihi Yesus, yang berbunyi demikian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi itu semua adalah rahasia Tuhan sendiri, oke? Kita tidak perlu sampai terlalu mencari yang bukan hak kita untuk mengetahui tentang rahasia yang tersembunyi, yang tidak perlu Tuhan sampaikan kepada manusia. Karena segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah rahasia Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi. Kemudian Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Perikop kata penutup yang berbunyi demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi saudara, inilah ayat yang terjawab dari semua pertanyaan orang-orang mengenai Yesus dari awal hingga akhir perjalanannya di dunia ini. Kan di Yohanes 21 ayat 25 ini. Karena kalau dicatat semuanya satu persatu, gak muat saudara. Karena yang diambil adalah intisari yang penting dan pokoknya saja. Oke, Tuhan Yesus berkati firman-Nya malam hari ini bagi kita yang mendengarkannya. Dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biar kami dikuatkan selalu untuk menjalani hidup melalui firman-Mu setiap hari. Sampai malam hari ini, jikalau kami mau beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jaga dan lindungilah kami. Kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga memelihara kami. Kami percaya pada perlindungan-Mu. Kami percaya
pada kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Roh Kudus teruslah terangi hati kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan berbuah di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Immanuel. Jangan lupa subscribe ya, karena kita semua akan diberkati ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa kita yang ada di surga, yang akan segera datang ke dalam dunia ini untuk membawa kerajaan-Nya kepada kita, anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama, satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Raja kita di dunia ini. Amin.